Halo semua, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel IQ9 Film. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Video kali ini, gua akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan satu sekolah yang dipaksa untuk bermain pertempuran, dan permainan itu mereka saling membunuh. Hanya menyisakan satu orang pemenang, dan kalau tidak mempermainkan ini mereka akan mati. Tanpa banyak bacot, yuk sikat geng, kita bongkar alur filmnya. Film ini dimulai oleh seorang wanita yang diberi nama nomor 3 dari kelas A sekolah menengah pertama Shinjue. Telah terpilih menjadi pemenang dari 50 siswa lainnya, dan permainan ini berlangsung selama 2 hari 7 jam 43 menit 25 detik. Dan bisa kita lihat ternyata dia nggak dapat boya tapi dapatnya boneka guys. Beberapa bulan kemudian, tunjukkan sebuah foto guru dan seluruh murid SMP Shiroiwa. Lalu ada salah satu siswa yang bernama Surya. Dia menceritakan ibunya telah meninggal ketika dia masih kelas 4 SD. Dan pada hari pertama Surya masuk SMP kelas 1, ayahnya gantung diri. Ayahnya meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan, "Pergilah yang jauh, kamu bisa melakukannya." Pagi harinya terlihat seorang murid perempuan yang bernama Noriko. Dia melihat gurunya yang bernama Kiatsu yang sedang sendirian. Lalu Noriko meminta maaf kepada gurunya bahwa dirinya terlambat dan gak tahu semua pengumuman yang ada di sini. Gurunya menjelaskan hari ini kita akan pergi berlibur untuk kelas 9C Shoriwa. Kiatsu sendiri merasa bahwa dirinya sebagai guru sudah tidak dihargai lagi karena semua murid selalu meremehkannya dan menganggapnya seperti sampah. Bahkan Kiatsu tanpa sengaja terkena pisau oleh salah satu muridnya sehingga dia terluka, dan akibat hal itu gurunya pun meninggalkan sekolah tersebut dan gak mau mengajarnya lagi geng. Namun kata Surya bodoh amat, yang mereka mau adalah bersenang-senang tanpa aturan orang-orang dewasa geng. Singkat cerita, seluruh murid kelas 9C diajak berlibur di suatu tempat yang tentunya belum mereka ketahui. Surya melihat tentara yang sedang berada di pinggir jalan, lalu bus itu memasuki sebuah terowongan yang kemudian seluruh murid pingsan. Sedangkan Surya dia masih tersadar dan melihat temannya pingsan. Tiba-tiba Surya didatangi wanita yang memakai masker anti radiasi. Wanita itu langsung memukul Surya hingga tak sadarkan diri. Waktu Surya dan seluruh murid tersadar, mereka berada di sebuah ruangan yang dijaga tentara bersenjata, dan mereka dibakaikan sebuah alat yang dipasang di lehernya. Surya mencoba membangunkan kedua sahabatnya, Noriko dan Kunino. Semua murid melihat dua orang yang tidak dikenalnya. Waktu melihat ke jendela, mereka melihat sebuah helikopter tentara dan beberapa tentara yang sedang menunggu seseorang. Yang ternyata orang itu adalah Kiatsu. Melihat Kiatsu, seluruh murid pun terkejut dan heran. Kemudian Kiatsu menyuruh murid untuk duduk dan mendengarkan dia berbicara. Kiatsu menjelaskan bahwa dirinya mantan wali kelas 9C Shiroiwa, namun sekarang menjadi wali kelas 9C lagi. Kiatsu memberitahukan ada 2 siswa pindahan yang pakai baju biru bernama Sogiwa, dan yang pakai baju hitam bernama Sogawi. Kemudian Kiatsu menuliskan Battle Royale, dan beberapa siswa mengeluhkan keadaan mereka, yaitu kita berada di mana dan siapa orang-orang ini. Lalu Kiatsu memberitahu sebuah undang-undang bahwa negara ini sekarang tidak ada gunanya lagi.
dan bahwa sebelum aku berhenti, aku bilang untuk tidak membuat onar. Namun siswa-siswa ini malah berbuat nakal, dan oleh karena itu mereka sekolah lagi di tempat baru. Namun kali ini para pemimpin di negara berkumpul dan menegaskan sebuah undang-undang baru ini, yaitu Battle Royale. Untuk penjelasan hari ini adalah saling membunuh satu sama lain hingga tersisa satu orang pemenang, dan tidak ada yang boleh melanggar aturan ini. Namun di sini ada salah satu murid yang tidak mengerti penjelasan Kyatsu. Lalu Kyatsu melihatkan sebuah video, yaitu cara yang benar bertarung dalam Battle Royale oleh Menteri Hukum Battle Royale. Di dalam video ada seorang wanita yang akan menjelaskan. Wanita itu menjelaskan kelas 9C Soreiwa adalah kelas beruntung yang terpilih. Kemudian dia menjelaskan peraturan permainan game. Mereka akan berada di sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni. Tiba-tiba ada murid yang tidak setuju melihat itu. Kyatsu tanpa banyak bacot langsung membunuhnya. Melihat hal itu, semua murid ketakutan dan lari kocar-kacir. Namun ditenangkan oleh para tentara, dan tanpa sengaja Noriko teman Nobut tertembak sehingga Nobut marah ke Kyatsu. Namun di sini Kyatsu menyayat kaki Nobut. Hal itu seperti Nobut menyayat waktu di lorong sekolahan. Lanjut, jadi zona berbahaya. Saat waktunya habis, kalungnya akan berbunyikan peringatan, kemudian meledak. Jika mereka merusaknya ataupun membukanya, kalungnya juga akan meledak. Jadi jangan mencoba-cobanya. Mendengar omong kosong ini, Nobut kembali marah dan brutal. Lalu Kyatsu menunjukkan mereka cara kerja ledakan kalung, dan hal itu dilakukan ke Nobut. Melihat hal itu, Surya menjadi sedih karena temannya meninggoy. Dan laki-laki nomor 7 yang bernama Nobut mati. Jadi tinggal tersisa 40 pemain. Dasar noob. Lanjut ke pengaturan Battle Royale. Untuk permainan ini memiliki batas waktu 3 hari. Jika dalam waktu tersebut belum ada yang menang, secara otomatis kalung yang mereka pakai akan meledak secara bersamaan. Wow, sadis juga, geng. Oleh karena itu, mereka harus menjadi yang terbaik dan boya pastinya, geng. Setelah wanita ini menyelesaikan penjelasannya, Kyatsu memberikan pertanyaan pada para murid yang kurang jelas. Lalu ada salah satu murid yang bernama Suki. Dia bertanya ke Kyatsu, "Mengapa kau melakukan ini?" Kyatsu pun menjawab, "Karena kesalahan kalian yang tidak menghormati orang dewasa atau orang yang lebih tua darinya. Karena sebenarnya hidup itu singkat, maka nikmatilah hidup sebuah permainan. Jadi bertarunglah untuk bertahan hidup. Apa kalian pantas untuk hidup?" Singkat cerita, permainan akan dimulai. Mereka akan diberi tas yang di dalamnya ada senjata, dan senjatanya secara asal. Nasib yang baik dapat senjata bagus, dan nasib yang buruk dapat senjata jelek. Dan di dalam tas juga ada berbagai bekal makanan, minuman, senter, dan peta. Kemudian permainan pun dimulai. Hari pertama jam 1:40, dan seseorang cowok yang bernama Akamatsu keluar pertama dari ruangan itu. Lalu dia diberi 2 tas. Setelah itu perempuan bernama Nada keluar dari ruangan, dan seterusnya juga. Hingga 2 murid baru, yaitu Sugiwa dan Sogawi, peserta paling berbahaya di antara yang lainnya. Di awal permainan, Surya melihat temannya bernama Tendo mati dibunuh oleh Akamatsu menggunakan sebuah crossbow. Lalu Akamatsu menyerang Surya dari bukit, dan Surya pun melemparkan sebuah senter ke arah Akamatsu sehingga Akamatsu terjatuh dari bukit. Saat Akamatsu mencari senjatanya, datang Sasuke yang membunuh Akamatsu.
Akibat hal itu, dua pemain nomor 1 Akamatsu dan nomor 14 perempuan Tendo telah mati, dan kini tinggal 38 yang masih hidup. Setelah hal itu, Noriko dan Surya temannya lari dan bersembunyi di sebuah pantai. Surya yang mencoba mengobati luka bekas tembakan itu di ruang berkumpul tadi. Di sini Surya mendapatkan senjata tutup panci, sedangkan Noriko mendapatkan sebuah teropong. Kira mau masak kali dapat tutup panci. Di sisi lain, salah satu kapten memberitahu bahwa geng Wamse bertemu dengan Koriyama. Terlihat Koriyama dikepung salah satu skuad dan dibully. Tiba-tiba Koriyama menunjukkan skillnya dan meratakan satu skuad. Ini baru namanya pro player, geng. Lalu Koriyama loading senjata mereka yang sudah mati. Akibat hal itu, nomor 9 Korinaga, nomor 10 Sagawa, nomor 14 Tasuke, nomor 17 Sumaid, dan nomor 5 Kanal telah mati, sehingga tersisa 33 pemain. Di suatu tempat dekat tebing pantai, dua peserta yang bernama Yamamoto dan Ogawa, mereka berdua tidak mau bermain permainan ini, sehingga mereka berdua memutuskan bunuh diri, dan akibat hal itu nomor 21 Yamamoto dan nomor 4 Ogawa mati. Jadi kini hanya tersisa 31 pemain. Dasar noob. Di lain tempat, seorang wanita yang bernama Megagumi sedang sembunyi sambil melihat foto-foto pria yang dia sukai, yaitu Mimura. Tiba-tiba datang wanita yang bernama Mitsuka. Melihat Mitsuka, awalnya Megumi ketakutan, namun di sini malah Mitsuka bersikap baik dan mengizinkan bergabung dengannya. Mitsuka mengambil senjata Megumi dengan mudahnya. Kemudian Mitsuka menyerang Megumi sehingga Megumi mati dengan arit milik Mitsuka, dan disusul dengan dua orang yang bernama Yoshimi dan Kuromota telah mati bunuh diri. Oleh karena itu, nomor 3 Megumi, nomor 21 Yoshimi, dan nomor 8 Kuromoto telah mati, sehingga tersisa 28 pemain yang masih hidup. Di pagi harinya, jam 6, Kiatsu mengumumkan beberapa peserta yang sudah mati. Kemudian, Kiatsu memberitahukan lokasi-lokasi yang berbahaya, ibarat zona menyusut, dan kalau mereka nggak keluar dari zona itu, kalungnya akan meledak sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, peserta harus mencatat lokasi tersebut, yaitu dimulai dari arah jam 7B1, I8, kemudian dan seterusnya. Setelah mendengar arahan Kiatsu, Noriko dan Surya pergi ke selatan untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan, dia bertemu dengan Oki yang barbar, mau membunuh mereka berdua menggunakan kampak. Surya mencoba melawan Oki dengan tutup panci. Singkat cerita, Surya berhasil mengalahkan Oki dengan senjatanya Oki yang ditancapkan di kepalanya. Tiba-tiba, setelah itu Kawada menodong Surya dan Noriko dan meminta persenjataan mereka berdua. Namun mereka hanya mempunyai tutup panci dan teropong. Lalu Kawada membiarkan mereka berdua.